Action. Mungkin Kak Onca tadi kan sempat menaiki panggung ya begitu, mungkin apa sih yang disampaikan oleh Kak Onca, mungkin Maknanya gitu, Kak Onca. maknanya seperti apa? Lebih seperti apa mungkin? Oh ya, tadi saya dapat kesempatan untuk memberi kesaksian lewat sharing pengalaman, khususnya waktu saya muda, dan juga membawakan satu lagu. Karena malam ini yang ada di sini anak-anak muda, generasi muda yang mungkin mereka punya banyak pertanyaan tentang masa depan, ada juga yang masih punya kegelisahan, dan tentunya berharap bahwa Tuhan memperhatikan dan terus akan menjadi batu karang yang kuat buat mereka, tempat andalan mereka atas ketidakpastian dan semua masalah yang masih ada di masa muda. Saya hanya men-share apa yang menjadi pengalaman saya, bahwa itu hal yang kegelisahan atau ketakutan akan masa depan itu sebuah hal yang katakanlah cukup umum di kalangan generasi muda, tentang pekerjaan yang belum pasti, situasi yang ada, di mana setiap individu bisa menghadapi keadaan. Saya cuma share aja bahwa di masa saya lebih muda, di masa saya remaja pun pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada. Bahwa kita harus bergantung pada Tuhan dan percaya bahwa dalam segala keadaan Dia akan bisa menolong kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di siang tapi juga ada di malam hari, ada di saat kita sukses tapi juga ada di saat kita belum sukses. Di setiap keadaan kita memiliki Tuhan yang bisa kita andalkan. Itu aja dari saya. Oke. Kak Onca tadi kan sempat cerita nggak bisa nyanyi ya 5 tahun gitu. Nah sepanjang itu kan memang masa-masa yang nggak mudah ya dilalui. Untuk sampai pada di masa-masa sudah melalui masa itu kayak udah di titik terang nih, itu gimana melaluinya, dan maksudnya titik hidayah lah gitu ya bisa dibilang. Gimana mungkin kalau dari Kak Onca mengalami hal itu? Apakah titik terangnya gitu? Jadi misalkan 5 tahun nggak bisa nyanyi, terus habis itu kan bisa nyanyi lagi. Nah dari yang tidak bisa menjadi bisa itu, gimana yang sudah dilalui itu? Apakah mendapat secercah cahaya kah, mungkin seperti apa, mungkin boleh diceritain? Sebelum saya benar-benar sembuh dan kemudian mendapatkan suara saya kembali, nah, ya. saya punya perasaan di dalam hati ya, ada perasaan yang mengatakan pada saya akan sembuh, tapi belum tahu kapan. Saya ada di titik di mana saya sebenarnya sudah menyerah juga, dan dari situ saya tahu bahwa saya harus mengandalkan Tuhan, saya harus mengandalkan penciptanya, saya harus mengandalkan Tuhan yang sebenarnya adalah pemilik atau pemberi daripada bakat yang saya boleh miliki. Jadi saya hanya mengandalkan itu saja, karena segala usaha yang saya lakukan ternyata sepertinya tidak ada hasilnya. Kembali kepada kepasrahan dan memberikan kembalikan kepada Tuhan, untuk Tuhan yang ambil komando atas hidup kita. Kemudian baru ketika saya sudah tidak terlalu memikirkan, karena segitu lelahnya memikirkan hal keputusasaan sudah saya lewati, dan ternyata Tuhan memberikan jawaban dan kesembuhan di saat yang sebetulnya saya sudah tidak terlalu berharap. Dan itulah, jadi memang kita percaya bahwa Dia memiliki hak prerogatif atas hidup kita. Tuhan memiliki waktu yang Dia kuasai untuk Dia berikan pada kita karunia-karunia. Waktu pas tadi Kak Onca sendiri menjelaskan kayak flashback lagi ke masa lalu nih, yang ngeband dan segala macam gitu. Ini apakah ingin ditunjukkan tuh ke anak muda seperti apa sih mungkin yang ingin disampaikan? Ingin disampaikan sendiri maknanya. Ya sebetulnya maknanya gimana ya? Hidup ini kan perjalanan panjang. Kita bersyukur kalau kita masih sehat dan berharap bahwa umur kita dipanjangkan oleh Yang Maha Kuasa. Masa muda itu kan masa yang sebenarnya menyenangkan. Saat-saat itu kita menikmati kehidupan yang katakanlah fresh, baru, punya teman baru, bisa mengenali bakat yang baru, punya dunia baru yang sebenarnya dulunya tadinya tuh kita belum punya sebagai anak-anak, kita banyak dilarang dan sebagainya. Tapi ketika kita masuk ke usia remaja, usia muda, kita menemukan kebebasan. Namun juga satu tanggung jawab besar, bagaimana mempertanggungjawabkan hari-hari kehidupan kita sebagai orang yang mulai dewasa. Dan itu yang saya coba tadi share ya, sampaikan. Saya waktu muda seperti apa,
saya berusaha membagikan pengalaman bahwa saya hidup dalam sukacita yang diberikan Tuhan. Karena itu perintahnya, bersukacitalah dalam segala hal. Itulah perintah Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan. Apa kita lagi di masa sulit, masa senang, tadi itu karena Tuhan kita adalah Tuhan di siang hari, tapi juga di malam hari. Tuhan di saat kondisi tenang, tentram, syahdu, tapi juga dia tetap Tuhan di masa badai. Itu yang harus orang-orang muda pahami dan percaya, sehingga mereka bergerak dengan ikhtiar lakukan apa yang terbaik, melakukan usaha-usaha yang terbaik, kemudian juga menyerahkan semuanya pada Tuhan untuk Tuhan yang menentukan. Kak Once berhubung pengalaman hidup yang panjang dan gak mudah gitu ya, menurut Kak Once sendiri makna Natal sendiri itu apa sih? Sebetulnya makna Natal tidak pernah berubah dari dulu. Untuk orang-orang Kristen tentu percaya bahwa kedatangan Tuhan itu sebetulnya dalam masa tertentu Tuhan itu lahir mewujudkan dirinya sebagai manusia untuk sebetulnya bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia sendiri bisa merasakan bagaimana penderitaan sebagai manusia, bagaimana tantangan kehidupan kemanusiaan, dan dia adalah Tuhan yang memperkenalkan diri bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bisa mencurahkan isi hati, dan Tuhan memberikan pengampunan yang sepenuhnya buat siapa saja yang mengenal dia sebaik-baiknya dan mau perbaiki diri, mau mohon ampun atas segala dosa, dan mau merelakan hidupnya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Kan tadi juga banyak anak-anak muda yang bisa dibilang merespon positif nih Kak tentang pengalaman muda kamu, lalu tentang mungkin ada beberapa bisa dibilang masukan ataupun penyemangat nih untuk anak-anak muda nih. Banyak juga yang menonton nih kesaksian kamu sendiri. Ini gimana nih Kak dirimu sendiri menanggapinya? Ya, sebenarnya setiap hari saya berdoa sama ya, bagaimana hidup saya itu sebetulnya jadi berkat bagi banyak orang, jadi kekuatan buat lebih banyak orang. Kalau saya terima berkat, mendapatkan kehidupan yang nyaman, katakanlah seperti itu, saya ingin sekali agar orang lain juga menikmati berkat yang diberikan kepada saya. Saya ingin sekali supaya hidup saya jadi saluran berkat-berkat Tuhan bagi orang banyak. Itu isi doa saya setiap hari. Jadi kalau hari ini saya bukan kebetulan, tapi memang harus ada di tengah event yang mungkin diisi atau dipenuhi oleh anak muda, saya juga senang untuk membagikan cerita hidup dengan satu tujuan, supaya hidup saya juga bisa jadi berkat bagi banyak orang, agar mereka bisa juga menarik pelajaran dari kehidupan saya. Seperti itu saja. Tadi juga dirimu juga sempat menyanyikan nih mungkin lagu-lagu pujian begitu ya Kak Once. Satu lagu gitu. Iya, maksudnya lagu pujian. Itu untuk maknanya di dirimu sendiri, lagu pujian tersebut seperti apa sih Kak Once? Tadi? Ya, itu lagu pujian bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, membimbing kita di setiap keadaan, dan keberadaan Tuhan itu membuat kita ingin menyanyi, memuji, syukur atas segala berkat Dia. Kurang lebih begitu lagu itu. Saya suka lagu itu karena punya alunan melodi yang bagus, liriknya bagus, dan banyak yang tahu lagu itu sekarang. Oke, Kak Once, punten. Kan sekarang dirimu juga tidak hanya sibuk, sekarang kan ada beralih profesi nih sedikit nih. Mungkin pengalaman sedikit Kak Once yang kamu sekarang lagi di DPR, di Komisi 10. Pengalamannya seperti apa sih? Udah menjabat 3 bulan nih. Apa? Menjabat sekitar 3 bulan ya kurang lebih untuk di DPR. Ada pengalaman apa sih yang membuat dirimu akhirnya yaudah yuk gitu, apa sih mungkin bisa diceritakan sedikit? Kan pengalaman yang baru ya buat saya, suatu profesi yang baru yang sebetulnya setelah saya pikir sama seperti profesi-profesi yang lain membutuhkan satu mindset yang tersendiri, mental setup yang spesifik kalau bisa dikatakan cocok untuk profesi tersebut, gitu kan? Saya pikir saya sejak awal ingin memang seperti tadi saya sebutkan agar hidup saya jadi berkat bagi banyak orang dan lebih banyak orang lagi.
saya bersyukur bahwa saya dapatkan pekerjaan ini, satu tugas, satu posisi yang orang bilang terhormat, tapi saya harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Ini nggak mudah, gitu ya, nggak mudah. Tapi karena saya pikir saya punya keinginan untuk berarti bagi banyak orang, saya bisa mulai di situ. Banyak hal yang harus saya pelajari dari profesi yang baru ini. Saya bertanya dengan teman-teman, dengan senior-senior yang sudah cukup makan asam garam lah di DPR sebagai orang-orang yang, bahkan juga ada beberapa teman yang sudah berapa periode, ada sudah periode ke-6 di situ dari berbagai partai. Sekedar tanya ringan-ringan lah. Jadi saya harus menyimbangkan dulu pemikiran saya, kemudian menimba beberapa pengalaman secukupnya. Saya kira sebelum 3 bulan atau mungkin 4 bulan ini saya masih dalam tahap penyesuaian sebagai wakil rakyat, dan saya coba untuk lebih baik. Kalau untuk profesi yang baru ini, selain sebagai menjadi berkat buat semua orang, mungkin juga tempat pelayanan juga nggak sih Kak? Oh iya, tentu tetap tempat pelayanan. Ini buat saya adalah tempat pelayanan saya yang baru, gitu ya. Bagaimana saya berarti buat orang banyak. Kalau ditanya soal aktivitas yang ada tadi ya Mbak ya, kemarin kita mungkin baru berapa kali meeting, mungkin 8 kali ya. Saya juga kurang pasti banget berapa kali paripurna, kemudian rapat komisi, kemudian rapat paripurna DPR. Kita sudah ketemu banyak menteri, dari menteri pendidikan dasar menengah, menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi, menteri kebudayaan, kemudian menteri olahraga dan pemuda, dan badan-badan olahraga, KOI, KONI, KORNI, ketemu juga BRIN. Dan kita menyerap program dari mereka, apa yang mereka sampaikan sebagai program, kemudian pagu anggaran, dan dalam tahap untuk membicarakan tentang proses persetujuan anggaran di tahun anggaran berikut. Kang Ucep, mungkin dengan profesi baru ini apa sih yang paling challenging gitu, yang menantang, mungkin bisa dibilang sulitnya ya? Kira-kira di sisi yang mana nih? Yang menantang ya, yang sulitnya sebetulnya kalau menurut saya, bagaimana kita bisa menangkap isu yang paling penting, paling krusial, yang memang pantas untuk disuarakan. Itu satu hal. Kita harus menganalisis dulu, mungkin bersama tim ya, untuk melihat prioritas mana, di prioritas mana isu ini ada, dan kemudian bagaimana kita menyampaikan kepada rekan-rekan dan juga di rapat-rapat penting. Itu yang paling penting. Karena saat ini, yang kedua yang terpenting ya, saat ini semua terbuka. Ya, kita rapat pun juga kan disiarkan secara live di TV, masyarakat melihat apa yang disampaikan, kemudian esensi apa yang benar-benar menjadi dasar argumen, bisa dikatakan begitu, bagaimana kita menyampaikannya dan sebagainya, bahkan mimik wajah. Kedua, di zaman sosial media ini semua gerak-gerik sebagai wakil rakyat dipantau terus. Itu satu hal yang memang harus dijalani secara serius, bisa dikatakan begitu. Dan itu sebenarnya satu hal yang wajar ya, sebab ini kan profesi yang memang mewakili rakyat. Rakyat ingin melihat kita punya arti buat mereka. Oke, Kak, kan dirimu sendiri waktu semasa kuliah kan mengambil hukum ya, gitu. Ya. Agak berbeda nggak sih dengan sekarang jabatan kamu di Komisi 10 sendiri? Agak beda nggak sih, maksudnya dalam menjalankan peran kamu di Komisi 10 ini kan, padahal kan hukum sendiri kamu udah lebih fasih ya Kak, yang biasanya kan itu kan di Komisi 6 lah begitu. Mungkin ada kesulitan nggak sih di sini? Belum aja. Apa tuh? Mungkin ada kesulitan tidak sih? Oh, sebenarnya saya pikir latar belakang hukum itu penting sekali di sini, karena kan pada dasarnya DPR adalah lembaga pembuat undang-undang. Oke. Tugas utamanya adalah fungsi regulasi ya. Itu fungsi yang paling utama sebagai anggota DPR. Jadi dengan memiliki latar belakang di
bidang hukum, katakanlah pada studi hukum sedikitnya kita bisa melihat masalah dari sudut hukum dengan lebih jernih. Katakanlah simpelnya misalnya soal tata urutan perundang-undangan, kemudian update soal aturan yang ada, dan juga satu hal bahwa saya punya teman-teman yang hebat-hebat yang berprofesi di bidang hukum, termasuk juga teman-teman akademisi yang saya harapkan bisa menjadi teman saya untuk bertukar pikiran ya. Dan sepertinya sih mereka siap untuk melakukan itu, dan ini menjadi buat saya menjadi satu hal yang berarti bahwa saya pernah kuliah di Fakultas Hukum. Kita dirayakan dengan penuh kedamaian, dan semoga berkat Natal yang menjadi bagian Anda semua juga bisa Anda bagikan di dalam lingkungan Anda, dalam keluarga Anda, dimanapun Anda berada, untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara pemirsa dan keluarga di rumah. Oke, aman.